A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Allah berkaitan dengan hisab dan pertanggungjawaban amal perbuatan manusia kelak di yaumul kiamah, bahwa orang-orang yang tidak beriman kelak di akhirat semua harta bendanya, kekuasaannya, anak-anaknya itu tidak bisa menghalang-halangi siksa Allah syai'ah sama sekali. Tidak seperti peradilan di dunia. Kalau peradilan di dunia ini kadang keadilan itu bisa kalah dengan kekuasaan, kalah dengan jabatan, kalah dengan harta benda. Nah, besok di akhirat kekuasaan, harta benda, anak-anak ini tidak bisa menghalang-halangi siksa Allah kepadanya. Wa ulaika hum waqudun nar. Orang-orang yang tidak beriman kelak akan menjadi urup-urupe neraka. Jadi tidak hanya disiksa tapi lebih dari itu. Bahwa neraka itu kelak kayu garing, jadi bahan untuk menyulut panasnya api neraka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Kelanjutan ayatnya, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Orang-orang yang tidak beriman itu seperti siapa? Kadabi ali Fir'aun. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh keluarga dan pengikut Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu seperti yang kita maklumi hidup di zaman Nabi Musa. Waladzina lan wong akeh min qablihim, waladzina lan wong akeh min qablihim kang tetep saking sadurunge ahli Fir'aun dan orang-orang kafir yang hidup sebelum Fir'aun. Minal umami dalam tafsirnya nyatane saking pira-pira umat kang dingin, Ka'adin kaya kaum Ad, Wasamudin lan kaum Samud, mereka kadzabu padha gorohake niku mboten percaya. Kadzabu kang padha gorohake sapa ali Fir'aun walladzina min qablihim, tidak percaya di ayatina kelawan pira-pira ayat kita, tondo kekuasaane kita Allah. Maka fa'akhoda mongko natrapi niku membalas, memberi sanksi. Hum ing ali Fir'aun walladzina min qablihim, sinten sing natrapi Allahu Gusti Allah. Bidunubihim kelawan sebab pira-pira dosane ali Fir'aun walladzina min qablihim. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku syadidul iqab, zat kang banget oleh natrapi. Jadi contoh-contoh orang-orang kafir, karena ayat ini tentu pada masa Rasulullah. Contohnya adalah orang-orang yang tidak beriman seperti kaumnya Nabi Musa dari keluarga Fir'aun yang tidak beriman dan para pengikutnya. Ini kelak akan disiksa oleh Allah, bahkan akan menjadi bahan untuk menyalakan panasnya neraka.
dan umat-umat sebelumnya yang tidak beriman kepada Nabiullah. Contohnya adalah kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud ini namanya kaum Ad, Iromadzatil Imad. Jadi kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud, dan ini yang tidak beriman, ini nasibnya sama dengan pengikutnya Fir'aun. Nah, sejarahnya dulu kaumnya Nabi Hud itu dibinasakan oleh Allah dengan berupa adab dunia puting beliung. Puting beliung. Cara di Jawa nih pentil munyer. Nah, puting katanya berita Jawa Timuran itu. Iku kelek memberitakan ada puting beliung kan ngoten. Ono pentil munyer. Puting beliung. Kemudian ini lenyap. Begitu pula kaum Samud. Kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Soleh. Ini yang tidak beriman juga dibinasakan sebagai adab dunia sebelum nanti di akhirat. Ini dengan gempa. Jadi kalau kaum Samud ini dilenyapkan oleh Allah dengan gempa. Kalau kaumnya Nabi Nuh dengan banjir. Kalau kaumnya Nabi Ibrahim yang tidak iman, ini Allah mengirimkan menurut sebagian keterangan nyamuk yang miliaran banyaknya dan mengatakan belalang. Kalau kaumnya Nabi Musa itu ditenggelamkan di laut. Jadi siksanya bermacam-macam. Lah orang-orang ini sekalipun di dunia sudah diazab oleh Allah karena tidak mau beriman, bahkan menentang Nabi pada masanya, oleh Allah kelak ini akan fa'akhadhahumullah bidzunubihim, akan diberi siksa, diberi sanksi karena dosa-dosanya. Wallahu syadidul iqab. Allah tentu zat yang adil. Ketika orang tidak beriman, maka sesuai dengan janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah di Al-Quran, karena sudah diingatkan berulang-ulang, maka orang-orang ini besok akan disiksa. Bahkan hum waqudunar. Jadi akan menjadi bahan dasar untuk membarakan, memanaskan api neraka. Basa wong Jawa ten nggih, dadi urup-urupe neraka. Dadi intipe neraka. Lah, Bapak Ibu sekalian, dari sini umat Muhammad itu kan ada banyak keistimewaan. Nah, keistimewaannya diantaranya adalah tidak seperti nasibnya kaum-kaum terdahulu. Jadi kaum dahulu itu sejarahnya seperti itu. Kalau nggak beriman, maka oleh Allah seketika itu tentu dengan tadrij, artinya tidak langsung ya didakwahi sampai puluhan bahkan ratusan tahun, karena nabi-nabi dulu itu tidak seperti usia-usia orang zaman akhir. Jadi ratusan tahun, bahkan Nabi Adam itu ya hampir 1000 tahun Pak Gila. Jadi umurnya panjang-panjang, dan itu kalau sudah lama ratusan tahun gak gelem beriman gak baru. Kendati demikian, itu tetap saja kita bersyukur kita hidup di masa umat Muhammad. Artinya umat Muhammad ini orang yang tidak beriman, itu kan dia tidak disiksa, tidak diberi azab di dunia secara langsung. Loh, umpama kita umat manusia saat ini kok seperti umat-umat Nabi dulu, ya tentu mungkin NTT itu sudah lenyap, ya Bali lenyap, sebagian besar Eropa ya lenyap. Jadi langsung diberi azab oleh Allah. Tapi Allah tidak seperti itu karena keistimewaan Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW ini tidak pernah nyedakne kaum. Nyedakne itu mendoakan tidak baik, mendoakan binasa kepada umatnya.
Kalau dulu nabi-nabi sebelumnya ya tidak seperti itu. Jadi kalau sulit diatur ya, sulit untuk masuk Islam, maka dibinasakan. Seperti ini, banyak kaum-kaum dan ini terbukti, artinya tidak dongeng, bukan. Jadi diakui oleh arkeolog, diakui oleh ahli sejarah bahwa apa yang terjadi itu adalah betul adanya. Makanya ya ditemukan keretanya Nabi Musa, Fir'aun juga diawetkan biar menjadi tanda bukti kekuasaan Allah di hari-hari kemudian. Akhirnya kita percaya perahunya Nabi Nuh, nah, itu ada gitu. Jadi atas kebesaran Allah, tempat-tempat bersejarah zaman dulu, nah ini oleh Allah disisakan biar menjadi iktibar gitu ya. Dan sekali lagi kita bersyukur karena kita hidup menjadi umat Muhammad. Jadi masih diberi kesempatan tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Nah, kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan wahai Muhammad, karena cerita kaum dulu ini digunakan untuk salah satu dakwah Rasulullah, digunakan untuk hujah, digunakan untuk menyadarkan umatnya. Katakan wahai Muhammad, di samping cerita-cerita dahulu seperti itu, lilladzina marwake kafaru kang padha kufur sapa alladzina, katakan satuhlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Jadi jangan pernah berpikir mereka-mereka yang menentang ajaran Rasulullah pada saat itu, ya Romawi, ya versi itu yang agak jauh dari Madinah Makkah, yang dekat dari Madinah Makkah ya para kaum Yahudi. Di sana banyak kerajaan-kerajaan, banyak suku-suku. Lah, jadi kalau ya persis di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ada suku Jawa, ya, suku Sunda, suku Dayak. Di Arab sama. Jadi ada kaum Khazraj, Aus itu di Madinah, ada Banu Nadir, ada Khuraidah dan lain sebagainya. Jadi banyak suku-suku dan ras. Nah, masing-masing ini ya punya pemimpin sendiri-sendiri, punya wilayah sendiri-sendiri. Nah, katakan kepada mereka yang tidak mau beriman, satughlabuna, bakal den kalahake sapa alladzina kafaru wa tuhsyaruna, lek gak gelem lan besok bakal den giring sapa alladzina ila jahannam marang neraka jahannam. Wa bisa lan iku saala-alane apa neraka jahanam al-mihadu utawi nggon bali. Jadi ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyadarkan kaumnya itu dengan cerita-cerita kaum terdahulu yang tidak mau beriman, kemudian sampaikan kabar bahwa kalau tetap melawan, tetap menentang dakwah Rasulullah, maka tentu kalian akan dikalahkan. Dan kelak kalian akan masuk neraka jahanam. Jadi sesuai dengan misi Rasulullah ya indar. Indar itu menakut-nakuti dengan ancaman-ancaman Allah di neraka. Jadi memberi kabar gembira dengan surga, dengan balasan Allah terhadap mereka yang beriman. Satu sisi memberi kabar tentang siksa Allah terhadap orang-orang yang tidak beriman. Nah, satughlabuna ini, kalau watuh syaruna itu kan tentang keimanan kita, keyakinan kita, karena belum wujud. Tapi kalau satughlabuna ini betul-betul bisa disaksikan, bisa dibaca dalam sejarahnya, dan bisa dirasakan sampai sekarang.
Jadi raja-raja kecil pada saat itu dan raja-raja besar juga, karena Aus Khosraj itu besar, itu pada akhirnya Bani Quraidah ya, kemudian Bani Nadir, ini semuanya ya kalah. Jadi ketika mau mau menghancurkan Islam, mau membinasakan Islam, semuanya kalah. Jadi semuanya kalah, dan itu terbukti ya. Makanya Islam itu Jazirah Arab semua itu pada akhirnya kan juga dikuasai oleh Arab, dikuasai oleh ajaran-ajaran Islam. Dan sampai sekarang hanya beberapa minim sekali yang tidak beragama Islam. Paling ya sekian persen, sangat sedikit sekali. Karena jangan lupa di semua negara Arab itu tidak ada yang 100% Islam, itu ya tidak ada. Karena negara bangsa yang ada sekarang itu. Ya. Jadi di Uni Emirat Arab juga ada non-muslimnya. Di Saudi Arabia, di Lebanon, di Mesir, semuanya ada non-muslimnya. Bahkan di Iran juga ada. Cuma karena Islam itu seperti yang diajarkan Rasulullah, asal orang itu taat kepada konstitusi, kepada undang-undang negara setempat, ya dibiarkan. Karena memang tidak boleh, la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, tapi kesimpulan dari ayat ini, satu labuna ini ya betul, semuanya itu dikalahkan oleh Allah, dikalahkan oleh Rasulullah. Apakah Islam itu berkembang dengan kekerasan, ya, dengan perang dan menghunus pedang? Nah, itu yang sering dituduhkan oleh orang-orang yang Islamofobia itu. Islamofobia itu orang yang ketakutan dengan Islam karena Islam dipandang sebagai teroris dan seterusnya. Jawabannya adalah tidak benar. Karena semua sejarah peperangan Rasulullah itu dalam posisi defensif. Jadi bertahan. Bukan golek goro-goro dhisik begitu. Jadi mereka yang kaum-kaum kafir ini yang menyerang dulu, yang mencari gara-gara dulu begitu. Nah, coba dibaca semua peperangan. Itu pasti berangkatnya adalah karena mereka orang kafir itu yang membuat masalah. Sama seperti umpama sekarang, ini kita bicara umpama Israel dan Palestina itu ya. Coba Palestina ini. Jadi jangan dianggap peperangan yang saat ini terjadi itu ujuk-ujuk beberapa hari yang lalu saat Israel membombardir Israel, itu bukan. Tapi sudah puluhan tahun Israel itu tiap hari, sekali lagi tiap hari menindas orang Palestina. Gitu. Lah yang kemarin itu ya agak lumayan bisa menembus pertahanannya, begitu. Bisa sedikit membalas begitu. Lah di berita-berita, apalagi berita-berita yang pro Israel ini kurang ajar. Katanya, wah ini gara-gara Hamas menyerang atau meluncurkan ribuan ratusan roket dan seterusnya. Loh, ini berita-berita yang biar negara-negara tidak simpati kepada Palestina. Ini mesti dari sekutu Israel. Ya Amerika, ya Prancis, Jerman, Australia, itu kan ada 5 itu. Negara yang terang-terangan mendukung Israel. Dan ini harus dipahami betul bahwa tidak hanya sehari 2 hari, puluhan tahun Palestina itu gerogoti wilayahnya, beribadah dibatasi, Al-Aqsa diatur oleh mereka sedemikian rupa, dan hampir tiap hari ada warga Palestina yang meninggal. Jadi suasana perang. Jadi ini yang harus diluruskan. Karena saya sering membaca itu katanya, goro-goro Hamas ini kok nantang-nantang Israel. Nantang-nantang gimana? Wong tiap hari itu sudah suasananya perang. Ya bedanya seminggu yang lalu itu
berhasil, itu aja. Jadi berhasil membalas. Lah karena kerugiannya lumayan banyak, Israel meningkatkan penindasannya, begitu. Bukan membalas, menindas, bukan begitu, tapi dia tinggal meningkatkan aja, wong. Tiap hari itu juga ada upaya-upaya penindasan. Nah ini yang harus diluruskan. Karena sedih kalau membaca berita itu, wah ini gara-gara Hamas ini wani-wani ning Israel. Ya nopo. Itu sudah puluhan tahun pejuang itu tiap hari berperang melawan Israel. Dan selalu kalah karena mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, saya tidak tahu kalau dulu umat Islam itu selalu dibela oleh Allah dengan junudul malaika. Junud, jadi dengan pasukan malaikat yang diterjunkan oleh Allah. Itu dalam hampir semua peperangan Rasulullah. Nah, sekarang saya nggak tahu apakah kemudian ini masih ada, saya juga nggak tahu. Tapi Indonesia dulu itu dibantu oleh Allah. Ketika kita melawan Jepang, kita melawan Belanda, kita melawan agresi Inggris dan lain sebagainya. Makanya hari ini ada resolusi jihad, itu kan sejarah bagaimana umat Islam, terutama karena kita mayoritas ya. Dan resolusi jihad itu timbul dari Mbah Hasyim Asy'ari, notabene adalah Muslim. Nah ini dibantu oleh Allah nih. Itu pasti itu Mbah Diponegoro ya. Kemudian Cut Nyakden itu. Loh, bagaimana tidak dibantu oleh bala tentara Allah? Wong peralatan juga minim ya kan? Ya kur tasbih, tombak, lho kono bedil. Lho kene sarep nombak sik ngene wador. Lho tapi menang gitu loh. Malabi itu tewas saat 10 November itu juga dari perlawanan yang sangat primitif. Jadi hanya bambu runcing, hanya ketapel, sama seperti minimnya persenjataan Palestina dibanding dengan Israel. Tapi dulu kita dibantu itu oleh Allah itu dengan bala tentara yang tidak kelihatan itu pasti, sebab nggak mungkin lah, wong nggak punya minim senjata, minim peralatan perang, tapi kita bisa menang. Itu saya yakin itu ada di samping lewat doa-doa sing mujarab, karena kata mbah-mbah dulu gitu ya. Bantuan Allah itu ya lewat para pejuang ini yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Jadi misalnya ya pesawat perang itu kalau di syuting gitu ya bisa jatuh gitu. Itu cerita-cerita orang itu. Ya mungkin saja wong nggak punya tembak untuk menghentikan itu apa? Tank perang mejen gitu ya, dan lain sebagainya itu ya. Itu cerita-cerita tapi tidak ada bukti gambar, tidak ada bukti video, tapi kita kelihatannya harus percaya gitu. Karena memang faktanya pada saat itu sangat minim. Kita nggak punya senjata, wong santri itu apa senjata? Kalau tidak bambu runcing ya, masyarakat itu apa? Kalau tidak ketapel, tidak pedang, wong kita itu sangat kaya dengan kerajaan-kerajaan dan semuanya simbolnya adalah keris ya. Keris ya musuh tembak ini, kalau bukan karena Allah kerisnya itu bisa seperti tembak ya nggak bisa. Jadi ini yang harus dipahami kita sekalian ya, kita berdoa saja mudah-mudahan hal-hal seperti itu juga masih ada begitu. Tapi kalau dulu terbukti, ini di ayat berikutnya ini. Qad kana lakum ayatum fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar.
Ini sejarah dulu. Kot karena teman-teman ono iku lakum kedue sira kabeh termasuk awake dhewe. Apa ayatun tondo kekuasaane Allah fi fi'ataini ing dalem pantan luru. Jadi dua gulungan yang berhadapan-hadapan berperang. Iltaqota kang ketemu sapa fi'ataini. Ketemu ini saling berhadapan-hadapan. Ya. Di dalam perang Badar namanya. Jadi sejarah perang besar pertama di dalam Islam itu adalah perang Badar namanya. Maka ini terkenal ya, perang Badar. Nama-namanya pun 313 itu ada ya, sampai ada karena memang jumlahnya segitu. Fi'atun utawi sak pantan Islam nih, iku tuqatilu peperangan sapa fi'ah fisabilillah krana ngluhurake agamane Allah. Ya, ini pasukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu salasa mi'atin wa salasa ta'asyar. Jumlahnya 13. Jadi 13 laki-laki pejuang luar biasa. Ma'hum farosani. Jadi sangat minim peralatannya itu. Jadi 313 itu hanya punya 2 kuda. Wasitu adruin 6 tombak. 2 kuda 6 tombak. Wasamaniyatu suyufin pedangnya gerwolu. Jadi tidak 313 punya senjata, tidak. Jadi pedangnya gerwolu. Waksaruhum rijala. Mayoritas ini berjalan kaki. Lah, cuma yang ada yang menaiki unta itu 70. Jadi 70 naik unta, yang 2 itu naik kuda, selebihnya jalan kaki. Jadi ada sekitar 200 sekian, hampir 350-an lah ya, yang berjalan kaki. Senjatanya sangat minim, hanya 6 tombak, 8 pedang. Yuliane ukur gaya tangan, intifada, mungkin ya pakai batu seperti Palestina, ya. Gitu ya. Ini sejarah begitu. Wa ukhra utawi pantan kang meneh, jadi musuhnya iku kafirotun, pantan kang kafir. Yaronahum, ini atas bantuan Allah kang padha ningali sapa niki kufar ya. Ukhra kafiroh niku ing muslimin ing fi'ah tuqatilu fisabilillah mislaihim ing rong padane kufar. Rok ini kelawan peninggal meripat. Jadi baru sekalian 300 berapa tadi? 13 ini oleh orang kafir yang jumlahnya 1000 itu seakan-akan bilangannya itu 2000. Dengan aneh. Jadi wong 313 tapi lek disawang kalau dilihat itu mislaihim 2 kali lipat dari pasukan kafir. Lah pasukan kafir itu 1000. Tapi pasukan Islam yang hanya 313 itu kalau dilihat itu seperti jumlahnya 2000, bukan medeni. Nah yang 1700-an siapa? Malaikat. Dulu itu seperti itu. Ya wedi tenan. Lah ngedap lah kok Islam dari pasukan 2000 kok ya apa iki? Jadi sudah down. Padahal perang itu kalau sudah down seperti itu, ya sudah tidak pede, ya sudah gampang untuk ditaklukkan. Makanya di dalam peperangan Badar itu tidak banyak yang meninggal, hanya 14. Jadi 313 musuh 1000.
Orang kafir hampir binasa semua. Tapi orang Islam hanya 14 yang meninggal. Coba, kalau bukan karena ini junudul malaika ini kan ya tidak mungkin. Nah ini dulu Bapak sekalian. Lah 313 itu kaum muhajirin dari kita ini, 77 itu dari kaum muhajirin. Pemimpinnya Sayyidina Ali. Karena tidak disebut muhajirin kan, Makkah pindah ke Madinah. Madinah tuan rumah namanya Ansor begitu. Yang kemudian menjadi banomnya Nahdlatul Ulama, Ansor itu. Penolong. Lah yang dari Ansor itu jumlahnya 236. Yang memimpin, jadi ada 2 peleton begitu. Ada Ansor, ada muhajirin. 2 peleton, total 313. Dari Ansor itu dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Loh ini luar biasa loh sekalian. Jadi ini tertulis di dalam sejarah dan sangat diabadikan nama-nama itu. Perang Badar. Loh, ini seperti itu. La'alahu peperangan kaum muslimin Indonesia melawan penjajah itu ya seperti inilah. Tapi kemudian, nah ini kita tinggal zaman akhir ini, orang Islam kalau perang dengan orang kafir ini masih dibantu oleh Allah sepertinya atau tidak. Kalau kita baca sesungguhnya itu ya adalah, tapi saya nggak tahu apakah benar atau tidak. Umpama beberapa hari yang lalu itu Israel tiba-tiba terkena badai begitu. Apakah ya bagian dari itu kita nggak tahu. Apakah kemudian kesulitan menguasai Gaza sejak puluhan tahun yang lalu tidak berhasil, itu juga ada kekuasaan Allah. Ini kita juga tidak tahu. Ya mudah-mudahan saja begitu ya. Jadi ini sejarah bahwa Allah itu berjanji satu labuna. Jadi musuh-musuh Islam itu satu labuna, pasti bakal dikalahkan. Kalau sejarah itu sudah nyatanya Islam ya sampai kok ini begitu. Nah kalau kita bicara Indonesia kan juga janji Allah kan juga terbukti ya kan. Apa buktinya? Lah dulu kita kan dikuasai oleh raja-raja dan kerajaan non muslim ya. Sriwijaya, Mojopahit. Nah, dengan hanya Wali Songo, dengan beberapa kiai-kiai ulama-ulama dan tidak lewat peperangan. Ya, jadi jangan lupa kita menguasai muslim, menguasai Nusantara yang dulunya mayoritas adalah Hindu Buddha. Kemudian monoisme dan lain sebagainya itu tidak dengan peperangan. Nah ini jadi satu labuna itu janji Allah. Menurut saya kalau di Nusantara ini juga menjadi satu bukti. Binasrihi mayasya. Wallahu ta'ala ku yu'ayyidu nguwatake sapa Allah ing muslimin binasrihi kelawan pitulunge Allah nguwatake man ing wong yasya kang ngersakake sapa Allah ing man. Inna fidzalika temen sedune iku ing dalem mengkono-mengkono pitulunge Allah la ibratan yakti ana tepa tulodo li ulil absar kedue pira-pira wong kang anduweni peninggal ati. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.